Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channelnya Pak Soho 74 ya, bagi-bagi informasi, semoga bermanfaat bagi dulur-dulur tani semua. Jadi hari ini saya mau ngasih bukan mau review obat lur. Jadi itu obat-obat yang sudah pernah saya pakai. Jadi intinya sih saya cuma mau menekankan obat apapun yang kita pakai, kita harus mengikuti anjuran dari pabrikan. Kalau saya pelajari dari beberapa penyuluh pertanian, itu ada yang disimpulkan 6T ya. 6T yaitu 6 tepat. 6 tepat untuk penyemprotan khususnya tanaman padi ya. Khususnya tanaman padi. Jadi ada 6T. Yang pertama yaitu T pertama. Ini saya tadi bikin rekapan di sawah sambil jaga burung lur ya. Jadi saya jaga burung, belajar nih, sama-sama kita belajar, sama-sama belajar ya lur ya. Yang pertama yaitu tepat sasaran organisme. Nah, itu tepat sasaran organisme. Setiap kita pembelian pestisida macam-macam ya, mau skor lah, mau regen atau mau yang lain-lain, di situ pasti ada anjuran lur ya. Di sini kalau jenisnya, kalau punyanya si Genta ini pasti dia ada 2 lapis ya lur. Nah di sini, nah di sini bisa lengkap sekali, bisa dibaca. Jadi organisme, sasaran atau sasaran organismenya di sini, mau fungisida atau mau insektisidanya ada, herbisidanya juga ada. Ya seperti ini lur ya. Ini. Jadi intinya kita lakukan pengamatan dulu ke padi kita. Apa sih hama yang sedang menyerang ya gitu. Misalnya contohnya aja, mesti ada kresek ya kan, ada, terus ada apa, blas, ada mungkin kondisi hujan. Itu apa sih yang harus kita lakukan. Jadi kita untuk pemilihan si fungisidanya atau insektisidanya biar tepat ya lur ya. Nah, yang pertama yaitu tepat sasaran organisme. Jadi kita harus tepat. Misalnya untuk ini blas daun, nah kita pakai misalnya kalau mudah-mudah seperti antrakol, seperti topsin. Mau kelas beratnya monggo pakai skor atau pakai amistratop. Wah ini lumayan, dari segi harga juga lumayan. Oke, yang pertama tepat sasaran organisme. Yang kedua tepat jenis pestisidanya lur. Nah, setelah kita lakukan pengamatan, oh ini penyakitnya, baru kita tepat jenis yang kita pilih tadi. Sebenarnya sudah saya ulas. Jadi misalnya kayak jamur, kita harus tepat memilihnya. Apa ya yang harus kita lakukan? Itu sudah serangan atau kita lakukan pencegahan. Kita mau pakai kontak atau yang sistemik, kerja sistemik ya lur ya. Saya ulang lagi, beberapa kali sudah saya bahas di video saya sebelumnya, namanya cara kerja kontak dan sistemik. Kalau kontak itu biasanya kita pakai kontak, jadi harus pas kena sasarannya. Jadi misalnya hama ya, kayak walang sangit, wareng, terus ada lembing batu, ada macam-macam lah hama, itu harus kontak. Jadi kena si hamanya atau mungkin jamurnya, pas kena jamurnya, baru situlah dia bekerja dengan kontak. Jadi dengan langsung, kontak langsung. Yang kedua sistemik lur. Jadi sistemik ini sangat-sangat dianjurkan. Itu penyemprotannya itu di pagi hari ya. Jadi jam 7 sampai jam 9. Karena di pagi hari jam 7 sampai jam 9 itu stomata daun itu terbuka. Jadi apa yang kita semprotkan bisa diserap oleh jaring-jaringan tumbuhan lewat daun dulu ya. Jadi benar-benar bermanfaat buat ini tanaman. Yang sistemik ya. Jadi dia akan meresap ke jaringan tanaman. Baru ada saat ada serangan seperti jamur atau serangga, dia akan memprotek di situ. Terus yang ketiga, yang ketiga ini tepat dosis ya. Ini ya, yang tepat dosis ini yang biasanya teman-teman tani itu gini ya, kayak spontan tuh. Kenapa dosisnya harus tinggi kan? Jadi masing-masing pabrikan punya ini lur ya. Masing-masing pabrikan tuh punya apa? Punya sendiri-sendiri. Jadi kita nggak bisa ngikuti sakar PDW, itu nggak bisa. Jadi kita harus ngikuti anjuran dari pabrik. Seperti skor, nah skor itu punya sendiri gitu. Skor dari Genta dia punya anjuran. Nah ini kan di sini sudah jelas dinyatakan
organisme sasaran dan dosis. Nah, konsentrasi ya di sini. Ini mohon dibaca. Mohon dibaca. Kalau malas baca ya mungkin bisa lihat review dari teman-teman YouTuber yang sudah review obat-obatan. Di saya juga udah sebagian sudah saya review ya. Biar dosisnya tepat. Dosisnya tepat, apalagi kalau obat-obatan seperti ini kan lumayan mahal ya. Jadi kalau kita boros ya lumayan lah kita nguras kantong kita ya. Terus kalau dosisnya ketinggian juga kurang bagus. Dari beberapa teman penyuluh pertanian itu kalau dosis ketinggian bilangnya sih bisa hamanya itu bukannya malah ini, malah modiar, jadi malah kebal. Nah, gitu. Jadi kalau bisa tuh tepat aja sesuai dengan anjuran. Misalnya kan ada di sini ada misalnya kayak si skor nih ya. Nah, skor nih penyemprotannya misalnya 400 ml per hektar untuk padi. Ini saya sudah jelaskan di video saya, ada di skor itu. Bisa dilihat lah di video saya yang sudah ini. Kalau amisratop ini juga ada di sini. Dosis penyemprotan padi ya kan 0,75 sampai 1 ml. Nah, ini bisa. Di range-nya loh. Kalau misalnya belum ada serangan bisa aja pakai 0,75 jadi dosis rendah. Kalau sudah serangan pakai 1 ml per liter juga bisa. Hampir semua ada. Di regen juga ada, di ini juga ada. Seperti ya ini kalau misal dosis seperti Gibro. Nah, Gibro ini pemakaiannya ya satu saset itu per tangki ya, intinya. Nah, ini kan ada saset per tangki, jangan berlebihan, kurang bagus ya buat tanaman, kurang bagus, apalagi harga mahal, cukup boros ya lur ya. Jadi intinya yang ketiga ini tepat dosis ini ya, apa yang dianjurkan oleh pabrikan atau pabriknya yang bikin ini seperti Dangke atau si Antrakol, mesinnya untuk rumput seperti Gramason, Basmilang, ini obat-obat untuk rumput ya seperti dosisnya aja, ikuti anjuran dosisnya aja yang lebih itu lur ya, biar pas. Yang keempat, tepat waktu lur. Nah, tepat waktu ini yang kadang-kadang kita juga nyemprotnya jam segini aja, kadang-kadang kita nggak di cuaca ya, hujan ya, kalau hujan ya ditahan dulu, mungkin besoknya lagi gitu. Jadi tepat waktu untuk penyemprotan, tepat waktu ini kalau berapa kali saya lihat di penyuluhan pertanian itu ada, misalnya kita menyemprot seperti fungisida. Jadi waktu ada dua. Jadi waktu kita lihat tepat waktu untuk si tanaman. Jadi tepat waktu jam yang harus kita lakukan. Misalnya tak buat tanaman, penyemprotan buat tanaman, misalnya tepat waktu. Kalau untuk fungisida atau insektisida yang lain yang saya anjurkan sih sistemik, itu saat padi itu bunting lur. Jadi pada padi bunting itu lakukan penyemprotan, disitulah kita akan proteksi tanaman itu. Mau tanaman apa aja kita protek. Nah, jangan dilakukan penyemprotan pada saat padi itu mulai jebul. Nah, mulai jebul itu udah mulai keluar malai itu kan, dia akan melakukan pembungaan terus melakukan penyerbukan ya. Nah, waktu penyerbukan padi itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Nah, di situ si benih bulir padi itu sudah mulai membuka. Nah, pada saat membuka, si ini udah kayak model kayak tepung itu kan, benang sari itu pecah dan dia akan melakukan penyerbukan ke si bulir padi, ke putiknya situ. Nah, kalau kita lakukan penyemprotan takutnya insektisida atau fungisida yang kita lakukan penyemprotan itu bisa masuk ke bulir padi, itu jangan sangat mengganggu proses pembungaan. Makanya sering saya dengarkan ada walang sangit, ada walang angin ya, itu walang angin. Nah, walang angin ini ya kalau diperhatikan dari beberapa saya lihat ya karena itu. Jadi karena itu satu penyebabnya. Pada saat pembungaan jam 8 sampai jam 11 pagi dilakukan penyemprotan. Kedua, pada saat jam 8 sampai jam 11 pagi itu hujan. Nah, itu yang bisa mengakibatkan bulir-bulir padi kita hampa, kosong ya lur ya. Salah satunya lah itu, penyebab lainnya banyak lah. Salah satunya itu. Jadi waktu yang tepat. Jadi waktu buat tanaman yang harus kita semprot, terus waktu buat waktunya sendiri itu. Terus lakukan, misalnya kita nggak bisa nih, tanaman udah keserang misalnya walang sangit atau apa, ya kita harus ngalahin. Jadi jangan jam 7 sampai jam 8 sampai jam 11 pagi lur, kita mundur sore.
Nah, kita lakukan penyemprotan di sore hari, bisa untuk menanggulangi walang sangit dan hama yang lainnya. Nah, demikian lur ya. Untuk waktu T yang keempat di tepat waktu seperti itu. Jadi pada saat pembungaan jangan diganggu. Nah, kalau pengen nyemprot misalnya pupuk atau fungisida, kalau insektisida kan kita nggak bisa ini lur, karena serangan kita nggak tahu. Misalnya pada saat pembungaan serangan ya kita nggak tahu. Nah, tapi kalau kita lakukan yang untuk pencegahan, misalnya kita mau pencegahan dari jamur fungisida atau insektisida yang sistemik, yaitu lakukan pada padi itu masa bunting, dan kedua pada padi itu sudah 75% menunduk. Jadi bulirnya sudah 75% mulai merunduk, itu baru dilakukan penyemprotan lur ya. Jadi ya nggak terlalu mengganggu si masa pembungaan. Itu tepat waktunya. Yang kelima itu tepat caranya lur. Nah, ini caranya ini ya, caranya ini saya kira ada beberapa cara penyemprotan kan atas bawah aja, kalau menurut saya sih atas bawah. Jadi kalau kita nyemprot misalnya pupuk, fungisida, yang lain-lain yang ini bisa kita lakukan penyemprotan di atas lur. Nah, kita di atas. Nah, spare-nya ini di atas. Nah, seperti itu. Nah, itu si mbok-mbok itu lagi nyemprot. Nah, dia nyemprot untuk pupuk. Dia kayaknya pakai gandasil itu. Nah, dia di atas lur ya. Di atas. Kalau untuk yang serangan wereng terus lembing batu, pokoknya serang-serangan yang di bawah itu usahakan corongnya atau ininya itu didelusupkan lur, kurang lebih 1/4 dari tanaman padi tingginya, masukin ke bawah gitu, sambil jalan gitu lur ya. Nah, biar bener-bener kena gitu loh, apalagi kalau obatnya kontak. Nah, ya bener-bener kena si hamanya atau kena ininya. Kalau walang sangit ya di atas seperti mbak itu, walang sangit seperti atas seperti itu. Itu untuk caranya ya, ada 2 aja, atas bawah aja. Satu lagi, kalau bisa untuk cara ini, kalau bisa kita nyemprot itu kalau pagi hari kan kurang angin lur ya, kalau sore kan lumayan, anginnya cukup lumayan deras ya. Jadi kalau memang harus nyemprot sore ya kita jangan ngelawan angin ya, kalau bisa jangan benar-benar ngelawan angin, karena ini racun semua yang kita semprotkan lur ya. Kita bisa jangan ngelawan angin, kita bisa ikuti alur angin, tapi ya kita bolak-balik ya cukup lumayan sih, lumayan capek. Oke, yang keenam nih lur, tepat alat. Nah, kalau tepat alat ini sebenarnya sih ya kalau seperti itu kan dia sudah pakai elektrik ya. Saya sendiri juga pertama dulu pakai solo manual lur, terus sekarang udah pakai elektrik, alhamdulillah sudah punya. Jadi disarankan untuk penyemprotan itu mengabut. Nah, mengabut, karena mengabut kenapa sih harus mengabut? Biar si insek, fungisida dan yang lain-lainnya itu merata ke sasaran. Nah, kalau saya sendiri saya pakai ini ya lur ya, bukan promosi ini enggak, saya pakai yang kuningan ini bener-bener maksimal, dia ngabut, terus dia awetnya apa? Karena ini kekuningan. Kalau plastik kan kecenderungan kemakan itu kan banyak, jadi sudah mungkin baru ya oke lah, baru masih ngabut seperti itu. Seperti mbak itu kabut banget, itu kan baru dia plastik tapi masih baru ngabut. Tapi lama-lama kelamaan dia akan kayak model ini ya, kayak model nggak ngabut lagi lah, kayak model air gitu. Jadi kalau bisa sih punya seperti ini, jadi bisa mengabut banget. Nah, yang kedua, usahakan punya pompa yang elektrik. Nah, ini yang kita nggak bisa ini ya, karena nggak semua petani itu ya bisa beli elektrik, ada yang pakai manual, bahkan masih pakai pompa aluminium itu kan. Nah, di video saya ada beberapa video saya yang review lur ya, review untuk pembuatan pompa solo menjadi elektrik. Itu sama dan bahkan lebih bagus dari pompa elektrik kalau kita beli alat-alatnya yang jos, seperti pompanya yang bagus, terus spraynya yang bagus, itu lebih jos lagi, lebih ngabut lagi. Tapi ya itu kapasitasnya, kalau solo itu maksimal di 15 liter. Kalau yang pompa elektrik kan bisa ada 16, ada 18. Nah, itu lagi nyemprot itu. Nah, dia lagi nyemprot pupuk gandasil nggak salah tadi bilangnya. Nah, demikian lur ya.
Oke, yang terakhir sudah 6 kan. Jadi tahap pertama tepat organisme, tepat sasaran organisme, 2 tepat jenis pestisida, 3 tepat dosis, 4 tepat waktu, 5 tepat cara, dan tepat alat. Sebenarnya banyak sih kalau kita mau breakdownkan lagi banyak. Ya ada berapa tepat apa lagi, tapi inilah yang saya coba ini rangkum yang selama ini saya lakukan. Terus yang pertama ini safety first ya lur. Jadi utamakan keselamatan. Jadi keselamatan buat kita, usahakan pakai masker ya lur. Jadi usahakan pakai masker, tolonglah, karena kita nggak terasa. Apalagi yang masih muda-muda itu, tolong pakai masker. Kita nggak terasa karena yang kita semprotkan ini racun semua nih lur. Ini racun semua nih, racun. Jadi pakai masker itu yang utama. Pakai baju lengan panjang, usahakan. Kalau ada sarung tangan, ya kan, mata kalau ada kacamata, masker kacamata. Terus bagus lagi kalau kita pakai itu, pakai jas hujan yang plastik itu. Jadi pada saat nyemprot, karena kita nyemprot gimana? Kita nyemprot kan pasti maju. Habis kita nyemprot kan bisa kita sasak itu lur. Nah itu kan ke badan kita semua nih, obat-obat tuh. Nah itu yang ditakutkan, si obat-obatan racun tadi masuk ke pori-pori kulit kita dan masuk ke dalam tubuh kita. Dulu ya, jadi keselamatan yang perlu yang sangat penting ya, utamakanlah keselamatan. Kalau di dunia kerja itu safety first, product will be follow. Jadi keselamatan dulu diutamakan, hasilnya itu akan mengikuti. Nah, okay. Demikian lur, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ke dulur-dulur tani. Kalau kurang jelas ya mungkin bisa ditanyakan ke saya bisa akan saya jawab. Kalau saya nggak bisa, saya akan terus belajar. Demikian lur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.